Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang kehebatan waktu malam. Malam dalam bahasa Arab disebut lailan. Dan kata lailan itu mempunyai beberapa makna. Ada makna secara lughawi atau secara bahasa, berarti malam. Lawan katanya siang atau naharon. Ada makna secara majazi atau kiasan, seperti kegelapan, kesunyian, keheningan, dan kesyahduan. Serta ada juga makna secara anagogis, spiritual, seperti khusyuk, tawakal, dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat arti kata lailan dalam surat Al-Isra ayat pertama, ayat yang mengungkapkan tentang peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, itu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan, di waktu malam. Ayat ini menunjukkan makna secara anagogis yang lebih menekankan aspek kekuatan spiritual malam, the power of night. Kekuatan emosional spiritual malam hari yang dialami Rasulullah SAW dipicu oleh suasana sedih yang sangat mendalam. Sebab sejarah menerangkan menjelang beliau di Isra Mi'rajkan, beliau ditimpa musibah bertubi-tubi. Pertama, ditinggal wafat pamannya yang bernama Abu Thalib. Kedua, selang beberapa lama ditinggal wafat lagi beliau oleh istrinya yang bernama Siti Khadijah. Lalu yang ketiga, ketika saat duka mulai sedikit reda, Rasulullah bersama anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah pergi menuju ke kota Taif, kota pegunungan yang letaknya kurang lebih 65 mil dari kota Mekah, dengan harapan moga-moga di tempat yang baru beliau datangi ada orang yang mau menyambut dakwah yang beliau sedang kembangkan. Tapi yang terjadi justru malah sebaliknya. Beliau diusir dengan cara yang kejam sambil dilempari dengan batu-batu yang tajam. Begitulah musibah demi musibah yang menimpa Rasulullah SAW menjelang beliau di Isra Mi'raj. Nah, suasana duka itu Rasulullah manfaatkan di malam hari sebagai sebuah kekuatan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesedihan dan kepasrahan yang begitu memuncak membawa Rasulullah menembus batas-batas spiritual tertentu, bahkan sampai pada jenjang puncak yang bernama Sidratil Muntaha. Sementara malaikat Jibril sebagai panglima para malaikat tidak sanggup menembus puncak batas spiritual tersebut. Inilah kehendak Allah yang terjadi pada Nabi besar kita Muhammad SAW pada saat Isra Mi'raj, dan itu terjadi di malam hari. Selanjutnya, kehebatan malam hari juga digambarkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari, salat tahajudlah kalian sebagai suatu ibadah tambahan bagi kalian. Mudah-mudahan Tuhan kalian mengangkat kalian ke tempat yang terpuji. Kemudian dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 17, Allah berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Pemirsa, dari ketiga ayat tersebut, Al-Isra ayat 1, Al-Isra ayat 79, dan Az-Zariyat ayat 17, mengisyaratkan malam sebagai rahasia untuk mencapai ketinggian dan martabat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah jarak spiritual antara hamba dengan Tuhannya lebih pendek di malam hari. Ini mengingatkan kita bahwa hampir semua prestasi puncak spiritual terjadi di malam hari. Kita lihat misalnya wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad, surat Al-Alaq ayat 1-5, itu terjadi di malam hari, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan.
Selanjutnya malam itu diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu juga terjadi di malam hari. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam hari, makanya dikatakan Lailatul Qadar, bukan nahar al-Qadar, bukan. Jadi jelaslah bahwa malam hari memang menampilkan kegelapan, tapi bukankah kegelapan malam itu menjanjikan sebuah keheningan, kesenduan, kepasrahan, kesyahduan, kerinduan, kepasrahan, ketenangan, dan kekhusyuan. Suasana batin seperti itu amat sulit diwujudkan di siang hari. Seolah-olah yang lebih aktif di siang hari ialah unsur rasionalitas kita sebagai manusia untuk mendukung fungsi kekhalifahan kita di muka bumi. Sedangkan di malam hari yang lebih aktif ialah unsur emosional spiritual untuk mendukung kapasitas kita sebagai abid, sebagai hamba Allah. Nah, dua kapasitas itulah menjadi penentu keberhasilan hidup seseorang. Oleh karena itulah pemirsa, saya menghimbau, mari kita manfaatkan sebagian dari waktu malam itu dengan sebaik-baiknya. Jangan kita biarkan waktu malam itu berlalu dengan cuma-cuma, berlalu dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berguna. Imam Syafi'i pernah berkata, "Man talabal ula sahirul layali." Barang siapa yang mendambakan martabat utama, banyaklah berjaga di waktu malam. Tentu saja bukan hanya sekedar berjaga, tapi mengisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Seperti yang dikatakan oleh Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya, salat, Al-Quran, dan tahajud, dan hubungan yang kontinu kepada Allah adalah jalan yang mengantarkan ke tempat yang terpuji. Selanjutnya perlu saya segarkan lagi ingatan kita bahwa waktu malam yang panjang itu dapat dibagi menjadi 3. Pertama, sepertiga pertama, yaitu mulai pukul 19 sampai pukul 22. Ini yang dikatakan saat yang utama. Sepertiga malam yang kedua mulai pukul 22 sampai pukul 1. Ini adalah saat yang lebih utama. Nah, sepertiga malam yang ketiga mulai pukul 1 sampai dengan masuknya waktu subuh. Nah, inilah yang disebut dengan saat yang paling utama. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.